Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa lihat siaran langsung pemakaman orang yang dikenal sebagai Didi Kempot dan segala pertanyaan yang menyelimuti di antara kita itu semuanya. Sebetulnya pelajaran dari Allah. Apa itu kematian yang sering kita lengah, sering kita lupa di situ. Nah, kematian itu sendiri adalah perjalanan kembalinya jiwa menuju kepada Allah. Apa yang terbawa oleh jiwa itu yang penting kita pikirkan. Tetapi dari semua amalan-amalan yang kita lakukan itu, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa kuncinya adalah pada saat kita sakaratul maut. Apa yang kita hadapi saat sakaratul maut itu. Ya, karena setelah kita sudah masuk ke alam barzah, maka adalah tugas yang hidup untuk mendoakan yang meninggal. Ya, kalau kita mendoakan seseorang kemudian doa kita diterima oleh Allah, maka kita juga nantinya akan mendapatkan itu. Kalau kita mendoakan seorang husnul khatimah, insya Allah kita akan husnul khatimah. Kalau kita mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, maka kita akan diampuni oleh Allah. Jadi masyarakat itu adalah cerminan daripada diri kita sendiri. Karena itu pentingnya prasangka dalam kehidupan ini. Itu inti daripada ajaran itu adalah prasangka kita. Prasangka kepada Allah, prasangka kepada sesama kita. Ya. Biasanya manusia ini, ya mohon maaf ya, kita ini takabur, sombong. Sombong itu ada yang terang-terangan dengan ucapan, ada yang nggak ketahuan. Ini yang masalah. Yang nggak ketahuan itu apa? Sombong yang nggak ketahuan. Sombong yang nggak ketahuan itu bahwa saya merasa paling benar. Saya merasa paling baik. Saya merasa lebih baik dari siapapun gitu ya. Saya merasa lebih baik dari siapa ini. Pokoknya siapa-siapa itu kemudian kembalinya kepada diri kita, itu yang secara samar kita berbuat kesombongan di situ. Nah, ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya pada saat kita sholat. Pada saat kita sholat, ya, kita seolah-olah kita merasa kita mau menghadap kepada Allah. Bukan kita diundang, dipanggil, lalu kita ngadep, kita datang, lalu kita berdiri, ya, lalu kita kalau muncul lintasan-lintasan, rekaman-rekaman dari perjalanan hidup di otak kita ini sampai kita lengah, kita kembali lagi kepada Allah, konsentrasi lagi. Ucapkan lagi pelan-pelan yang kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu adalah ucapan pembuka yang kita mengakui kita berbuat apa saja menyebut namanya. Kita mulai perbuatan kita dengan menyebut namanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita meminta kepada Allah dengan pujian. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah kehendaknya dari asma Allah Ar-Rahman. Yang tidak bisa kita bayangkan maknanya kecuali Allah yang tahu. Maka kita kembalikan dengan maknanya Allah. Ya, kita merasakan Ar-Rahman, ya Rahman. Jangan coba diterjemahin. Ar-Rahim, ya Rahim. Apa Rahim itu? Adalah nanti Allah akan melimpahkan kenikmatan-kenikmatan tanpa batas di alam kebangkitan, alam hidup setelah kita wafat. Kemudian kita diajari oleh Allah untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan caranya yang Allah tahu. Ya, Alhamdulillah itu kata Rasulullah SAW adalah doa yang luar biasa maknanya. Nah, itu kita ucapkan Alhamdulillah bukan sebagaimana kita pahami Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bukan itu. Itu pujian, Alhamdulillah itu pujian.
pada saat kita memuji Allah, maka Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran, memberikan ampunan, memberikan apa saja yang Allah mau beri. Itu adalah permintaan yang kita sadar atau enggak sadar. Kemudian kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang waktu menyebut Rabb, wahai sembahannya alam semesta. Ini kalau kita paham bahwa semua yang ada di alam semesta ini menyembah Allah dengan caranya. Karena Allah menciptakan semua ini untuk mengenalkan dirinya, dan semua yang ada ini bertasbih memuji Allah. Ada yang dengar, ada yang enggak dengar. Rasulullah SAW sebelum menerima wahyunya Allah sering mendengar itu batu-batu bersalam kepada beliau, tempat-tempat bersalam, tapi belum memahami pintu pemahaman bismillahnya, belum dibuka oleh Allah. Tapi setelah dibuka pintu pemahaman bismillah, maka tahu Rasulullah, oh ini dulu yang mengucapkan syukur kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad ini adalah rahmat untuk alam semesta. Nah ini kalau kita pahami kalimat Alhamdulillah ini, maka sebetulnya kita sudah mengucapkan permintaan yang besar di hadapan Allah. Sebetulnya kita sedang meminta maaf atas segala macam kelayangan kita. Sebetulnya kita sudah mendoakan orang-orang tua kita. Sebetulnya kita telah mendoakan keluarga kita. Sebetulnya kita telah minta perlindungan dari Allah. Ini ucapan Alhamdulillah seperti itu. Pada saat kita nyebut Rabbul Alamin, itu Tuhannya alam semesta. Kalau kita mengakui itu, Allah sebagai Tuhannya alam semesta, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Maka Allah akan memberitahu kepada seluruh malaikat yang di langit, ada hambaku mengakui aku sebagai sembahannya alam semesta. Ini yang berhak Allah, yang membanggakan dirinya. Kita tidak punya hak. Kita bukan orang yang boleh berbangga atas apa saja. Kemudian kalau kita bahas Alhamdulillah ini mungkin tidak akan selesai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kita bahas Alhamdulillah saja. Kemudian kita ucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita puji Allah lagi dengan sifatnya, asma Allah. Dan ini Allah yang ngatur. Ya. Setelah kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini Allah yang menempatkan asmanya dari ribuan asmanya Allah, milianer nama asma Allah yang kita tidak tahu. Allah memilihkan untuk kita, setelah kita mengucapkan pujian Alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita ucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka insya Allah orang yang membaca itu dengan pemahaman hakikat seluruh jasad, pikir dan kalbunya, maka dia telah diampuni oleh Allah, maka telah merasakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Kemudian kita dikenalkan oleh Allah, Maliki Yaumiddin. Tidak ada sembahan kecuali Allah, rajanya raja nanti di hari kebangkitan. Pada saat semua bumi dikulung oleh Allah, ya, pada saat alam semesta dilibas oleh Allah, pada saat semua makhluk diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, Allah akan berkata kepada dirinya sendiri, akulah rajanya kehidupan akhir. Dan ini kalau kita merasakan itu dalam sholat kita, betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah. Apa yang diajarkan oleh Allah? Iyyaka na'budu. Akulah sembahan dari semua sembahan. Orang yang menyembah apa saja di muka bumi ini, sebetulnya aku yang harus disembah. Aku yang harus diminta. Kepada akulah semua ini beribadah. Ini apa namanya, kunci daripada
ucapan pada saat kita berdiri menghadap kepada Allah sebagai pelajaran atas wafatnya tadi itu, kita mesti mengenal kembali ke sana. Ya. Sehingga orang yang mengucapkan Al-Fatihah kemudian kita niatkan ucapan itu untuk seseorang yang meninggal, sebetulnya Allah sedang melimpahkan anugerah yang tak terhingga kepada orang itu. Dan itu cermin kita, maka itu akan memantul kepada diri kita sendiri dan akan melimpah kepada sekitar kita. Cuman kita tidak paham, kita tidak merasakan itu. Kita mengecilkan semua pemberian Allah yang besar itu. Ini salah satu daripada lengahnya manusia setelah diberi rahmat yang besar oleh Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah. Jadi setelah kita ucapkan itu, kata Allah, apa yang mau diminta oleh manusia ini? Kita sering minta hal-hal yang sepele, yang kecil, yang tidak berarti di hadapan Allah. Tapi Allah mengajarkan kita minta yang besar, yaitu siratal mustaqim. Karena sirat itu nanti yang akan kita lewati nanti di hari kebangkitan. Itu sesuatu yang mencekam, yang menakutkan. Ujung daripada keselamatan kita itu. Itu yang mesti kita minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dikasih contoh oleh Allah. Ada jalan-jalan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, para nabi-nabi. Ya itu yang kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Serahkan kepada Allah maknanya. Yakinnya bahwa ini permintaan terbesar yang dikehendaki oleh Allah untuk kita pada saat berdiri menghadap kepada Allah. Ini yang bisa kita serap daripada tontonan apa yang ada di sekitar kita ini pada saat Allah mengingatkan kematian. Dan untuk itulah kita berdiri mensolatkan orang yang wafat. Pertama setelah kita bertakbir mengakui Allah, kita ucapkan Al-Fatihah di situ. Itu doa yang luar biasa. Kita bertakbir lagi. Kemudian kita bersalam kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Salawat inilah mendinginkan, yang menteramkan orang-orang yang akan kembali kepada Allah. Baru kita minta supaya makamnya diluaskan oleh Allah. Kuburnya diterangi oleh Allah. Amalannya diterima oleh Allah. Keburukan-keburukannya dihapus oleh Allah. Kesalahannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Artinya kita akan mendapatkan yang sama di situ. Sehingga orang yang disolatkan oleh orang 40 orang dengan 3 saf, maka dia akan selamat daripada segala perbuatannya. Ini nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita memuji Allah, bertakbir, dan kita doakan umatnya Nabi Muhammad semuanya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya alim ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah supaya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan perlindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.